Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkap sebuah perjalanan penemuan yang luar biasa. Sebuah kisah yang telah lama tersembunyi di balik kitab suci dan sejarah Islam. Bersama seorang pendeta dari India, kita akan membuka lembar demi lembar rahasia yang jarang diketahui dan menyajikan fakta-fakta mencengangkan berdasarkan riwayat syahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapkan diri Anda untuk menyelami sejarah Islam secara mendalam dengan gaya narasi yang investigatif dan penuh ketegangan. Bismillah, mari kita mulai perjalanan ini. Di balik gemerlap kitab-kitab suci yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, tersimpan rahasia-rahasia yang jarang terungkap. Bahkan bagi mereka yang menganggap diri paling memahami kitab suci tersebut. Dokumenter ini membawa Anda menyingkap satu bab tersembunyi dalam sejarah agama besar. Melalui kacamata seorang pendeta dari India yang berani membongkar fakta-fakta mencengangkan di balik kitab-kitab suci, khususnya dalam konteks ajaran Islam. Pendeta ini bukanlah sosok sembarangan. Ia dikenal sebagai seorang sarjana yang mendalami berbagai kitab dan manuskrip kuno. Tak hanya dari tradisi Kristen dan Hindu, tapi juga mempelajari teks-teks Islam secara serius, dengan pendekatan kritis dan berlandaskan sumber-sumber autentik. Dalam perjalanannya, ia menemukan sejumlah fakta yang selama ini tersembunyi, bahkan disembunyikan oleh berbagai kekuatan historis yang memiliki kepentingan tersendiri. Fakta-fakta ini berkaitan langsung dengan asal-usul ajaran yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis syahih, serta kaitannya dengan teks-teks kitab suci lain yang diklaim memiliki hubungan erat. Yang pertama kali menarik perhatian pendeta tersebut adalah korelasi antara sejumlah ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang ajaran tauhid dan keesaan Allah dengan tafsir dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sebuah riset mendalam, ia menemukan bahwa interpretasi ulama yang berbasis pada riwayat syahih memberi gambaran yang sangat berbeda dari tafsir-tafsir yang berkembang luas di kalangan non-muslim. Hal ini membuka tabir bahwa banyak kesalahpahaman yang sengaja atau tidak sengaja membentuk narasi keliru tentang Islam, terutama mengenai konsep ketuhanan. Di antara fakta mengejutkan yang ia bongkar adalah bagaimana kitab Injil asli yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam telah mengalami perubahan dan distorsi oleh tangan manusia selama berabad-abad. Pendeta ini menunjukkan bahwa riwayat-riwayat sahih dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Nabi Muhammad datang untuk mengembalikan ajaran tauhid yang murni dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Ia juga menggali sejarah di balik manuskrip kuno yang kini tersimpan rapat di perpustakaan dunia, termasuk Vatikan dan perpustakaan kuno di India. Dari sinilah ia menemukan jejak-jejak pergolakan pemikiran dan usaha-usaha manipulasi teks yang tak pernah tersiar. Manuskrip ini menyimpan informasi mengenai ajaran Nabi Muhammad yang sangat berbeda dari gambaran yang selama ini tersebar dalam dokumen Barat. Salah satu aspek paling mencengangkan yang dibuka adalah tentang posisi wanita dalam Islam, dengan merujuk pada riwayat-riwayat syahih dari hadis, terutama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pendeta ini membuktikan bahwa posisi wanita di zaman Nabi Muhammad jauh lebih mulia dan dilindungi dibandingkan dengan praktik budaya lain di sekitarnya. Hal ini mengungkap kenyataan bahwa banyak tuduhan miring tentang Islam yang hanya berdasar pada interpretasi dangkal atau propaganda. Sejarah yang keliru. Pendeta tersebut juga menelusuri hubungan antara para sahabat Nabi Muhammad dan pengaruh mereka dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dengan menyelami riwayat-riwayat syahih yang termaktub dalam kitab Syahih Bukhari, Syahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lain yang diakui oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia menguak fakta bahwa para sahabat
adalah penjaga utama sunnah dan syariah. Namun, dalam perjalanan sejarah setelah wafatnya Nabi, ada upaya sistematis yang mencoba merusak dan memutarbalikkan ajaran ini demi kepentingan politik dan kekuasaan tertentu. Salah satu titik penting dalam narasi ini adalah pengungkapan bagaimana Al-Quran yang kita baca hari ini telah terjaga keasliannya dengan ketat. Pendeta ini menegaskan bahwa klaim yang menyatakan adanya perubahan atau distorsi Al-Quran tidak berdasar. Ia mengutip Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang menegaskan bahwa Allah menjaga Al-Quran dari perubahan dan gangguan manusia. Ini menjadi tamparan bagi mereka yang selama ini menyebarkan fitnah tentang keotentikan kitab suci Islam. Namun, tak hanya itu, pendeta ini juga mengungkap adanya dokumen dan riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana umat Islam awal menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang mencoba menyesatkan mereka dari ajaran murni Islam. Misalnya, kisah tentang Abdullah bin Sabah, tokoh kontroversial yang menurut sejumlah riwayat syahih berupaya memecah belah umat dengan menyebarkan ajaran sesat. Pendeta ini menegaskan bahwa sejarah Islam penuh dengan ujian dan tantangan yang membutuhkan keteguhan iman dan pemahaman yang benar untuk menjaga kemurnian agama. Fakta lain yang mengejutkan adalah penemuan bahwa banyak tafsir atau interpretasi kitab suci yang selama ini dijadikan rujukan luas ternyata berakar dari riwayat-riwayat lemah atau palsu. Pendeta ini menggunakan metode ilmiah yang ketat dalam memilah sumber, hanya merujuk pada riwayat yang syahih dan tafsir dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terpercaya. Hal ini memberikan pencerahan bahwa banyak pemahaman keliru yang tersebar luas sebenarnya berasal dari sumber yang tidak valid selama penelitiannya. Ia juga menemukan bukti bahwa kitab-kitab suci lain seperti Injil dan Taurat yang ada saat ini telah mengalami banyak revisi dan perubahan dokumen, sehingga tidak bisa lagi dijadikan rujukan utama dalam menilai kebenaran ajaran tauhid. Ia membandingkan naskah-naskah kuno dan mengutip sejumlah temuan dari para ahli sejarah dan arkeologi yang mendukung hal ini. Pendeta tersebut kemudian menegaskan bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad merupakan sumber kebenaran terakhir dan paling otentik. Pendeta itu tidak hanya berhenti pada pengungkapan fakta sejarah, ia juga mengajak para penontonnya untuk memahami esensi tauhid secara benar dengan mengutip tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan bahwa tauhid adalah fondasi utama dalam Islam. Ia menunjukkan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam berbeda dari konsep ketuhanan yang berkembang dalam agama lain, khususnya Trinitas dalam Kristen yang menurutnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam kitab asli. Ia membongkar pula fakta bagaimana sebagian besar doktrin Kristen yang ada saat ini sebenarnya adalah hasil konsili-konsili gereja yang terjadi setelah masa Nabi Isa alaihissalam, yang mengubah ajaran asli menjadi bentuk yang lebih sesuai dengan kepentingan politik saat itu. Pendeta ini merujuk pada sumber-sumber sejarah gereja yang sahih dan mengutip sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para ahli barat yang skeptis. Sekalipun narasi ini semakin menegangkan ketika pendeta tersebut mengungkap bahwa banyak penafsiran keliru yang selama ini menjadi rujukan justru berasal dari pihak yang memiliki kepentingan untuk melemahkan posisi Islam di dunia. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya kembali kepada sumber asli, yaitu Al-Quran dan hadis syahih yang ditafsirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini menjadi titik penting dalam pemahaman sejati mengenai ajaran Islam yang selama ini diselewengkan. Selain itu, pendeta tersebut juga menyinggung tentang bagaimana umat Islam di berbagai belahan dunia menghadapi fitnah dan penistaan terhadap ajaran mereka. Ia menampilkan fakta bahwa umat Islam sejak awal telah mengalami banyak perlawanan dan tekanan, baik dari dalam maupun luar. Namun, dengan dasar ajaran yang kuat dan bersumber dari riwayat syahih, umat Islam tetap bertahan dan terus menyebarkan ajaran tauhid ke seluruh dunia. Salah satu momen paling mencengangkan dalam pengungkapan ini adalah ketika pendeta itu memperlihatkan bagaimana kisah sahabat Nabi dan peran mereka dalam menjaga kemurnian Islam seringkali disembunyikan
atau bahkan diputarbalikkan. Ia mengutip riwayat sahih tentang pengorbanan dan perjuangan mereka yang luar biasa, termasuk bagaimana mereka menjaga sunnah dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang muncul. Ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa fakta-fakta mulia tersebut jarang disorot dalam sejarah yang umum beredar? Pendeta ini juga mengupas tentang fenomena penyusupan ajaran sesat yang berusaha merusak ajaran Islam dari dalam. Ia menjelaskan berdasarkan riwayat Sahih bagaimana Rasulullah telah memperingatkan umatnya tentang bahaya orang-orang munafik dan fitnah yang dapat menggoyahkan iman. Fakta ini membuka tabir betapa kompleksnya sejarah umat Islam dan bagaimana kebenaran harus diperjuangkan secara terus-menerus. Dalam perjalanan risetnya, pendeta itu mendapatkan akses ke manuskrip langka yang berisi catatan dari para sahabat dan tabi'in. Catatan-catatan ini sangat berharga karena mengandung penjelasan langsung tentang ajaran Rasulullah dan penguatan terhadap kebenaran Al-Quran. Pendeta ini menekankan pentingnya kembali kepada sumber-sumber primer tersebut agar tidak terjebak pada interpretasi yang menyesatkan. Dengan berbagai bukti kuat yang ia peroleh, pendeta ini mengajak kita untuk membuka mata dan hati terhadap sejarah Islam yang sebenarnya. Ia menantang narasi-narasi mainstream yang selama ini membentuk pandangan dunia tentang Islam dan kitab suci lainnya. Dalam rangka itu, pendeta ini berharap agar dialog antar agama yang dibangun tidak lagi berdasar pada prasangka dan informasi yang salah, melainkan pada fakta dan pemahaman yang benar. Selama narasi ini berkembang, ketegangan terus meningkat karena setiap fakta yang terungkap menimbulkan pertanyaan baru. Pendeta ini membuktikan bahwa sejarah agama bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga soal kejujuran intelektual dan keberanian untuk mengungkap kebenaran tanpa takut konsekuensi. Dalam dunia yang penuh dengan propaganda dan manipulasi, tugas seorang pencari kebenaran menjadi semakin berat. Namun juga semakin penting, narasi ini menegaskan bahwa kitab suci Islam, Al-Quran, adalah kitab yang terjaga kemurniannya, dan bahwa umat Islam memegang teguh ajaran yang datang langsung dari Rasulullah melalui riwayat sahih. Ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan dan harus menjadi pijakan utama dalam memahami Islam secara benar. Semua fakta ini telah dibongkar oleh pendeta India ini dengan pendekatan ilmiah yang ketat dan sumber yang terpercaya. Sementara itu, berbagai teori konspirasi dan mitos tentang Islam yang beredar di masyarakat sebenarnya berasal dari ketidaktahuan akan sejarah yang sebenarnya. Pendeta ini mengajak kita untuk menyelami riwayat syahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Melalui pengungkapan fakta-fakta ini, kita diajak untuk melihat Islam sebagai agama yang murni dan penuh kebenaran, jauh dari tuduhan yang tidak berdasar. Selanjutnya, pendeta India itu menyelami riwayat-riwayat syahih yang mengungkap peran sentral para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad dalam menyiapkan jalan bagi datangnya Islam yang sempurna. Dalam penelitian mendalamnya, ia menemukan bahwa banyak konsep fundamental tauhid yang diajarkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam tetap terjaga dalam inti ajaran Islam. Meskipun dalam perjalanan waktu, ajaran para nabi sebelumnya mengalami penyelewengan dan perubahan oleh tangan manusia. Salah satu temuan pentingnya adalah bagaimana sejarah panjang umat manusia yang berhubungan dengan kitab suci selalu dipenuhi oleh konflik kepentingan yang mempengaruhi penyusunan dan penafsiran teks. Ia mengacu pada kajian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa selain wahyu ilahi, campur tangan manusia dalam mentransmisikan kitab dan cerita sejarah kadang membuat fakta asli menjadi buram. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mutlak untuk menilai segala sesuatu dengan merujuk langsung pada riwayat syahih dan ayat-ayat Al-Quran yang terjaga kemurniannya. Pendeta ini juga menyoroti perjalanan hidup Nabi Muhammad yang bukan hanya sebagai utusan akhir, melainkan sebagai pengawal amanah ilahi yang menjaga dan menyempurnakan ajaran tauhid. Dengan mengkaji kitab Sahih Bukhari,
dan Muslim. Ia menegaskan bahwa Nabi Muhammad menghadapi tekanan berat dari berbagai kelompok yang menentang ajaran tauhid, termasuk penguasa Quraisy dan kelompok munafik. Namun dengan keteguhan dan ketawaduan, beliau tetap menegakkan prinsip kebenaran. Dalam konteks ini, pendeta tersebut membongkar sejumlah catatan sejarah yang menunjukkan bagaimana Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk rohani, tetapi juga instrumen sosial yang membentuk masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Penemuan ini menegaskan bahwa setiap ayat dalam Al-Quran mengandung prinsip-prinsip yang bersifat universal dan relevan sepanjang zaman, tanpa ada satupun bagian yang berubah. Dia juga mengangkat fakta yang selama ini jarang dibahas, yaitu pengaruh politik dan kekuasaan dalam proses penyebaran ajaran Islam setelah wafatnya Nabi. Riwayat Syahih yang menyebutkan perselisihan para sahabat dan perpecahan umat Islam sesaat setelah wafatnya Nabi, seperti peristiwa fitnah besar, adalah cerminan nyata betapa beratnya perjuangan menjaga kemurnian ajaran Islam. Pendeta ini menekankan bahwa upaya untuk menyesatkan umat Islam dari ajaran murni selalu ada, dan ini bukan hanya masalah masa lalu tetapi juga tantangan kontemporer. Ia menyingkap pula bagaimana sebagian besar tuduhan terhadap Islam yang berkembang di kalangan non-muslim berasal dari pengetahuan yang salah kaprah tentang sejarah dan teks asli. Dengan mengacu pada tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia menjelaskan bahwa Al-Quran secara eksplisit melarang penyelewengan dalam surat Al-Maidah ayat 41 yang berbicara tentang orang-orang yang berusaha mengubah makna wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang keliru bukan hanya hasil ketidaktahuan, tetapi juga akibat tindakan yang disengaja. Pendeta ini juga mengkaji secara kritis doktrin Trinitas dalam Kristen yang bertolak belakang dengan prinsip tauhid dalam Islam, berdasarkan riset yang didukung oleh sumber-sumber historis gereja dan kajian para ahli. Ia menunjukkan bahwa doktrin Trinitas baru diformulasikan dalam Konsili Nisia pada abad keempat Masehi. Jauh setelah masa Nabi Isa alaihissalam, ia menegaskan bahwa dalam Injil asli yang diajarkan oleh Nabi Isa, tidak ditemukan ajaran tentang Tuhan tiga pribadi. Fakta ini menimbulkan kesadaran bahwa penyimpangan doktrin telah terjadi, dan ini membuktikan keniscayaan turunnya Al-Quran untuk mengembalikan ajaran tauhid yang murni. Dalam berbagai manuskrip yang diteliti pendeta ini, ditemukan pula catatan tentang penyebaran Islam ke wilayah India dan Asia Selatan jauh sebelum kolonialisasi Barat. Hal ini membuka cakrawala baru bahwa Islam bukan hanya agama yang datang belakangan di wilayah tersebut, tetapi telah lama memiliki akar yang kuat dan berpengaruh pada peradaban lokal. Ia menghubungkan fakta ini dengan riwayat sahih tentang Nabi Muhammad yang pernah menyebutkan bahwa Islam akan tersebar sampai ke ujung bumi. Pendeta tersebut juga menguak fakta tentang kontribusi besar para ulama dan cendekiawan Muslim dalam menjaga kemurnian ilmu dan agama selama berabad-abad. Ia merinci bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkaji dan menjaga kesahihan hadis dengan metode ilmiah yang ketat, membedakan antara riwayat syahih, hasan, dan daif. Penemuan ini menantang klaim miring bahwa hadis adalah sumber yang tidak bisa dipercaya, menunjukkan sebaliknya bahwa para ulama telah berupaya keras agar umat Islam tidak terjerumus dalam kesalahan ajaran dalam analisisnya yang tajam. Ini juga mengungkap bagaimana berbagai kebijakan politik dan agama yang menekan umat Islam di masa lalu berusaha mematahkan semangat mereka melalui fitnah dan propaganda. Ia mencontohkan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Timur Tengah dan wilayah lain yang menjadi saksi betapa pentingnya menjaga integritas ajaran tauhid dalam menghadapi berbagai ancaman. Pendeta ini tidak berhenti di situ. Ia juga memaparkan bagaimana umat Islam kontemporer bisa belajar dari sejarah panjang ini untuk menghadapi tantangan zaman modern, dengan merujuk pada Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik
yang dilahirkan untuk manusia. Ia mengajak setiap individu untuk memahami ajaran Islam dengan benar dan melawan distorsi yang beredar salah. Satu temuan paling mengejutkan dalam riset pendeta ini adalah adanya manuskrip langka yang mencatat dialog antara Nabi Muhammad dan para tokoh non-muslim pada zamannya, yang menunjukkan sikap beliau yang penuh hikmah, kesabaran, dan keadilan. Manuskrip ini menegaskan bahwa dakwah Islam tidak pernah menggunakan paksaan, tetapi mengedepankan pemahaman dan argumen yang kuat. Dalam konteks inilah, pendeta ini menjelaskan bagaimana Al-Quran menyampaikan ajaran tauhid yang bersifat universal dan relevan untuk semua manusia, tidak terbatas pada satu bangsa atau kelompok saja. Surat Al-Anbiya ayat 107 menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fakta ini menambah bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajak pada kebenaran dan kasih sayang, bukan permusuhan. Lebih jauh lagi, pendeta ini menyoroti pentingnya memahami sejarah dengan cara yang objektif dan berlandaskan sumber yang sahih. Ia menekankan bahwa bias sejarah atau interpretasi yang salah dapat menimbulkan kebencian dan kesalahpahaman antar umat beragama. Oleh karena itu, riset dan studi ilmiah yang didasarkan pada riwayat syahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi sangat vital. Ia juga mengangkat fenomena bagaimana banyak fitnah dan propaganda yang sengaja dibuat untuk mendistorsi citra Islam, terutama dalam konteks media modern. Pendeta ini menegaskan bahwa dengan pemahaman yang benar tentang sejarah dan sumber-sumber otentik, umat Islam mampu menjawab segala tuduhan dengan argumentasi yang kuat dan fakta yang jelas. Penelitian pendeta India ini membuka cakrawala baru tentang bagaimana ajaran Islam sebenarnya berjalan sebagai agama yang adil, penuh rahmat, dan menjaga kemurnian ajaran tauhid. Dengan menyajikan fakta-fakta yang berdasarkan riwayat syahih dan tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia membantah segala bentuk tuduhan yang tidak berdasar dan mengajak seluruh umat manusia untuk mengenal Islam dari sumber aslinya. Melalui pengungkapan ini, pendeta tersebut mengajak para akademisi, cendekiawan, dan masyarakat umum untuk menelaah kembali sejarah agama besar dengan objektivitas dan kejujuran ilmiah. Pendekatan yang dia gunakan tidak hanya berdasarkan spekulasi, tapi juga disertai dengan bukti dokumenter dan referensi yang kuat dari sumber-sumber terpercaya secara keseluruhan. Pengungkapan ini membentuk gambaran baru yang menantang narasi lama yang selama ini dianggap benar. Pendeta ini berhasil membuktikan bahwa Al-Quran dan ajaran Islam adalah warisan ilahi yang terjaga dari distorsi dan telah memberikan kontribusi besar pada peradaban dunia. Ia menunjukkan bahwa kebenaran agama Islam berdiri kokoh di atas pondasi wahyu yang otentik dan riwayat yang sahih, dan ini merupakan panggilan bagi semua untuk kembali kepada ajaran yang asli dan murni. Pendeta India tersebut kemudian menelusuri bagaimana Al-Quran secara konsisten menegaskan bahwa seluruh nabi dan rasul membawa pesan tauhid yang sama, walaupun mereka hidup di zaman dan tempat yang berbeda. Ia menemukan bahwa Quran Surat An-Nahl ayat 36 menegaskan bahwa setiap nabi diutus kepada umatnya dengan membawa ajaran tauhid yang murni tanpa perubahan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman bahwa Islam bukanlah sebuah ajaran yang terputus, melainkan kelanjutan dan penyempurnaan dari ajaran para nabi sebelumnya. Dalam penelitian yang lebih mendalam, pendeta ini membongkar mitos yang beredar tentang Nabi Muhammad yang seringkali digambarkan secara keliru oleh sebagian pihak luar Islam. Ia mengacu pada riwayat syahih yang menyebutkan tentang akhlak mulia Rasulullah, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Catatan sahabat seperti Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhu menjadi sumber utama yang menunjukkan bagaimana pribadi Nabi Muhammad menjadi teladan umat manusia. Ia juga mengungkapkan fakta bahwa sejarah Islam penuh dengan perjuangan kaum muslimin mempertahankan kemurnian agama mereka. Dari perang Badar, Uhud,
hingga Khandak. Semua peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa umat Islam di masa awal menghadapi tantangan sangat berat dari kaum musyrikin dan kelompok-kelompok lain yang berusaha menghancurkan agama tauhid. Pendeta ini menegaskan bahwa kisah-kisah ini bukan sekadar cerita perang, melainkan pelajaran tentang keteguhan iman dan kepercayaan pada Allah. Salah satu aspek yang menjadi sorotan pendeta ini adalah keberadaan kelompok-kelompok sesat yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Riwayat sahih mengingatkan tentang adanya fitnah besar dan penyimpangan yang diakibatkan oleh orang-orang yang mencoba menyesatkan umat. Pendeta ini meneliti bagaimana upaya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga umat dari penyimpangan tersebut melalui pengajaran yang benar dan penegakan sunnah. Dalam menelisik teks-teks kitab suci lain, ia menemukan bahwa banyak doktrin dan ajaran yang sekarang dianggap sebagai ajaran asli telah melalui proses revisi, bahkan penghapusan bagian-bagian penting yang mengandung tauhid. Misalnya, dalam Injil versi sekarang, ajaran tentang keesaan Tuhan seringkali diwarnai dengan konsep Trinitas yang tidak ditemukan dalam naskah-naskah Injil awal. Ini menguatkan argumen bahwa Al-Quran hadir sebagai penyempurna dan korektor ajaran yang telah mengalami distorsi. Pendeta tersebut juga menyentuh aspek sosial dan budaya dalam ajaran Islam yang diungkap melalui Al-Quran dan hadis syahih, bahwa Islam memberikan hak-hak yang jelas dan perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, termasuk wanita, anak-anak, dan orang-orang yang lemah. Dalam konteks ini, ia merujuk pada surat An-Nisa ayat 1 yang mengingatkan umat manusia untuk saling menghormati dan menjaga hak-hak satu sama lain. Fakta mengejutkan yang ditemukan adalah bagaimana Al-Quran juga mengandung petunjuk ilmiah yang sesuai dengan penemuan modern. Pendeta ini membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang penciptaan alam semesta, perkembangan janin dalam rahim, dan hukum-hukum alam dengan hasil riset ilmiah masa kini. Hal ini menunjukkan keajaiban Al-Quran yang tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Pendeta ini tidak mengabaikan peran para ulama dan cendekiawan muslim yang telah berkontribusi besar dalam menjaga dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman agama. Ia menyebutkan tokoh-tokoh besar seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah yang dengan ketat memilih riwayat syahih dan menyusun landasan hukum Islam yang kokoh. Hal ini memperkuat klaim bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sistem hukum dan etika yang lengkap dalam penelitian manuskrip kuno. Pendeta India menemukan bukti bahwa Islam telah hadir sebagai kekuatan yang membawa perubahan sosial besar di berbagai wilayah, termasuk di Asia Selatan dan Timur Tengah. Ia mengulas catatan perjalanan para pedagang Muslim yang menyebarkan Islam dengan damai melalui perdagangan dan dakwah, bukan dengan kekerasan. Fakta ini bertentangan dengan stereotip negatif yang sering diarahkan kepada Islam. Pendeta itu juga mengurai bagaimana umat Islam mempertahankan identitas dan keimanan mereka dalam menghadapi penjajahan dan tekanan asing. Ia mengutip berbagai riwayat syahih dan sejarah umat Islam yang menunjukkan keteguhan mereka menjaga agama di tengah berbagai tantangan politik dan sosial. Ini menjadi pelajaran penting tentang ketahanan dan kesetiaan kepada ajaran tauhid. Selanjutnya, pendeta ini menyoroti fenomena globalisasi dan bagaimana pemahaman yang benar tentang Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik dan kesalahpahaman antar umat beragama. Ia mengajak semua pihak untuk membuka dialog berdasarkan fakta dan sumber yang autentik, bukan prasangka dan stereotip. Penemuan ini mengarahkan kepada kesimpulan bahwa untuk memahami Islam secara utuh tidak cukup hanya membaca terjemahan kitab suci atau sekadar mengikuti tafsir umum. Harus ada usaha serius untuk kembali kepada riwayat syahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terpercaya. Pendeta ini menegaskan bahwa inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran akurat tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Dalam setiap lembar sejarah yang dibukanya, pendeta ini mengajak untuk menggugah kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan harus berjalan beriringan. Tidak ada pertentangan antara sains dan agama,
jika keduanya dipahami dengan benar. Al-Quran sebagai wahyu terakhir menyajikan panduan lengkap bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian pendeta ini juga mengungkap adanya dokumen-dokumen langka yang mengkonfirmasi bahwa Nabi Muhammad dikenal dan dihormati di berbagai kalangan, bahkan di luar Jazirah Arab, jauh sebelum penyebaran Islam secara masif. Hal ini membuka perspektif baru tentang bagaimana Islam berkembang sebagai agama yang universal. Pendeta itu juga menggali bagaimana metode dakwah Nabi Muhammad yang mengedepankan hikmah dan nasihat terbaik sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-125. Pendekatan ini menjadi contoh bagi seluruh umat Islam untuk menyebarkan ajaran dengan cara yang penuh kasih dan kesabaran. Ia menyajikan fakta-fakta ini dengan tujuan mematahkan stereotip dan prasangka yang selama ini melekat pada Islam. Pendeta ini ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat dan damai yang mengajarkan keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial dalam membaca kitab suci dan riwayat. Banyak kesalahpahaman muncul karena pengabaian konteks ini. Oleh sebab itu, tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyajikan pemahaman yang kontekstual dan berdasarkan sumber syahih menjadi sangat krusial. Dalam berbagai sesi diskusi yang diadakan pendeta ini dengan para sarjana muslim dan non-muslim, ia menegaskan bahwa kunci untuk menghargai Islam adalah dengan membuka diri terhadap fakta dan bukti yang ada. Dialog ilmiah dan penelitian kritis harus didukung agar tercipta pemahaman yang benar dan saling menghormati antar umat beragama. Di akhir bagian ini, pendeta itu mengajak semua yang mendengarkan untuk merefleksikan perjalanan panjang sejarah Islam dan bagaimana kebenaran ajaran tauhid tetap terjaga hingga hari ini. Ia menegaskan bahwa hanya dengan pengetahuan yang benar dan sumber yang valid, umat manusia dapat menghindari perpecahan dan kebencian. Pendeta India itu juga menyoroti bagaimana dalam beberapa abad pertama Islam, para ulama dan pemimpin umat berperan sebagai penjaga ajaran dan penyebar ilmu pengetahuan. Dengan mengkaji riwayat syahih dan catatan sejarah, ia mengungkap bahwa keberhasilan penyebaran Islam bukan semata karena kekuatan militer, melainkan melalui dakwah yang berlandaskan kasih, sayang dan akhlak mulia Rasulullah. Ini tercermin dalam sikap para sahabat yang gigih menyampaikan ajaran tauhid ke berbagai penjuru dunia, dari Arab hingga ke wilayah Persia, Afrika Utara, dan Asia Selatan. Pendeta ini juga mengungkapkan bahwa perjuangan menjaga kemurnian ajaran Islam dihadapkan pada berbagai ancaman internal, seperti penyebaran paham sesat dan kelompok-kelompok yang berusaha mengubah makna ajaran. Dalam riwayat syahih, Nabi Muhammad telah memperingatkan umatnya tentang bahaya orang munafik dan fitnah besar yang bisa menggoyahkan keimanan. Pendeta ini menyoroti bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan ijtihad dan menulis karya-karya penting untuk meluruskan penyimpangan tersebut dalam risetnya. Pendeta tersebut juga membahas tentang bagaimana Al-Quran menegaskan perlunya umat manusia untuk mempelajari sejarah dan hikmah dari masa lalu sebagai pelajaran. Surat Al-Imran ayat 137 menjelaskan bahwa umat terdahulu menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Fakta ini menuntut setiap orang untuk menelaah dengan jujur berbagai catatan sejarah agar tidak terjebak pada propaganda atau informasi keliru. Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah bagaimana Islam memberikan perhatian pada keadilan sosial dan hak asasi manusia jauh sebelum konsep tersebut dikenal luas di dunia modern. Pendeta ini mencontohkan bahwa dalam Al-Quran dan hadis syahih terdapat aturan-aturan yang melindungi hak-hak perempuan, anak-anak, dan kaum lemah. Ini membantah anggapan bahwa Islam adalah agama yang menindas kelompok-kelompok tertentu. Ia juga membedah dengan rinci bagaimana tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan penjelasan yang mendalam dan sistematis tentang ayat-ayat Quran, berbeda dari tafsir yang menggunakan riwayat lemah atau bahkan palsu yang banyak beredar. Pendeta ini menegaskan
Pentingnya merujuk pada sumber-sumber terpercaya untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan akurat. Dalam kajian manuskrip kuno yang ia akses, ditemukan pula catatan tentang interaksi Nabi Muhammad dengan pemuka agama lain. Pada dialog-dialog ini menunjukkan bagaimana beliau menghadapi perbedaan pendapat dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan, mengedepankan akal dan dalil yang jelas. Pendeta ini menilai bahwa sikap ini menjadi teladan penting dalam menjaga perdamaian antar umat beragama hingga kini. Lebih jauh lagi, pendeta itu menyingkap bahwa dalam perjalanan sejarah, umat Islam mengalami masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Ia menyoroti tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi yang tidak hanya mengembangkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mendorong kemajuan ilmu dan kebudayaan, bukan sebaliknya. Pendeta tersebut mengkritisi negatif yang menggambarkan Islam sebagai agama yang stagnan atau menolak ilmu pengetahuan. Ia mengacu pada bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bagaimana para ilmuwan Muslim telah menyumbangkan berbagai penemuan dan pemikiran yang menjadi fondasi ilmu pengetahuan modern. Ia juga membahas tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini, termasuk kesalahpahaman yang luas tentang ajaran tauhid dan sunnah Nabi Muhammad. Pendeta ini mengajak umat Islam dan non-Muslim untuk mengedepankan dialog yang berdasarkan fakta dan riwayat syahih, bukan asumsi atau stereotip yang tidak berdasar dalam pengungkapannya. Pendeta India ini menegaskan bahwa untuk mengerti Islam dengan benar, diperlukan pendekatan ilmiah dan sumber yang terpercaya, terutama riwayat syahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendekatan ini menjadi kunci untuk membuka tabir kebenaran dan menghindari fitnah yang selama ini menghantui umat Islam. Ia juga menyentuh peran penting keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam. Riwayat syahih menceritakan bagaimana mereka berjuang mempertahankan keimanan di tengah berbagai rintangan dan ancaman. Pendeta ini menyoroti bagaimana pengorbanan mereka merupakan pondasi kokoh yang menjaga kemurnian Islam. Pendeta itu tidak lupa mengangkat isu penyalahgunaan ajaran Islam oleh sebagian kecil kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan teror. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid dan sunnah Nabi Muhammad yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Dalam kajian akhir, pendeta tersebut kembali menekankan bahwa memahami Islam secara benar harus berdasar pada Al-Quran dan hadis syahih yang telah ditafsirkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan metode ilmiah dan objektif. Ia mengajak semua pihak untuk meninggalkan prasangka dan membuka diri terhadap kebenaran yang teruji oleh sejarah dan bukti-bukti autentik dengan segala fakta yang telah dibongkar. Pendeta India ini memberikan kontribusi besar dalam mengikis stigma negatif terhadap Islam dan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam dan benar tentang agama yang rahmatan lil alamin ini. Pendeta itu kemudian menyelami bagaimana peran Al-Quran dalam membentuk sistem hukum Islam yang adil dan menyeluruh. Dengan merujuk pada riwayat syahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia menunjukkan bahwa setiap hukum dalam syariah memiliki landasan yang kuat dari wahyu dan sunnah Nabi Muhammad. Ia mengungkap fakta bahwa syariah bukan sekadar aturan ritual, tetapi mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan moral. Ia juga membahas bagaimana berbagai kitab fiqh yang disusun oleh para imam mazhab besar menunjukkan keseriusan umat Islam dalam menjaga dan menerapkan ajaran agama secara menyeluruh. Pendeta ini menyoroti bahwa meskipun terdapat perbedaan fiqh, semua tetap berpegang pada prinsip dasar yang berasal dari Al-Quran dan hadis syahih, sehingga menjamin kesatuan akidah umat Islam. Dalam konteks sejarah penyebaran Islam, pendeta tersebut mengungkap fakta bahwa dakwah Islam tidak hanya dilakukan melalui penaklukan militer, tetapi lebih dominan melalui pendekatan damai, perdagangan, dan pendidikan. Ia mengambil contoh bagaimana Islam berkembang pesat di wilayah Afrika, Asia Tenggara,
dan India, di mana para pedagang Muslim dan ulama berperan sebagai penyebar ajaran tauhid dengan cara yang toleran dan bijaksana. Pendeta India itu juga mengkaji fenomena kesalahpahaman antara Islam dan budaya lokal di berbagai tempat. Ia menjelaskan bahwa seringkali adat istiadat dan budaya bercampur dengan ajaran agama, sehingga menimbulkan distorsi yang membuat orang awam sulit membedakan mana yang ajaran asli dan mana yang budaya. Dengan pendekatan ilmiah, ia berupaya memisahkan ajaran Islam murni dari praktik-praktik budaya yang keliru. Ia menyoroti pula bagaimana umat Islam di masa lalu dan kini menghadapi berbagai tekanan untuk melemahkan iman mereka. Riwayat Syahih yang memuat peringatan Nabi Muhammad tentang fitnah dan ujian yang akan datang menjadi pegangan utama bagi umat Islam dalam mempertahankan keimanan mereka. Pendeta ini menegaskan bahwa memahami konteks ini penting agar umat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau propaganda negatif. Dalam kajian lanjutannya, pendeta ini membongkar mitos yang berkembang tentang pengaruh asing terhadap ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah murni wahyu dari Allah, tidak dipengaruhi oleh budaya atau agama lain, meskipun tentu saja terdapat interaksi sosial dan budaya dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini ditegaskan oleh Quran Surat Al-6 ayat 114 yang menyatakan bahwa wahyu itu berasal dari Allah yang Maha Mengetahui lebih jauh. Pendeta itu menguraikan peran penting Al-Quran dalam mempersatukan umat Islam. Ia membandingkan masa awal Islam yang penuh dengan perpecahan dan konflik dengan masa setelah penyusunan mushaf Al-Quran yang menjaga kesatuan ajaran. Ia mengutip riwayat Syahih tentang bagaimana para sahabat berusaha keras untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan bacaan dan pemahaman. Pendeta India ini juga menelusuri bagaimana sejarah penyebaran Islam di Asia Selatan, terutama di wilayah India dan sekitarnya, menyimpan fakta yang selama ini kurang diketahui publik. Ia menemukan bahwa Islam telah hadir jauh sebelum masa penjajahan Inggris, melalui para pedagang dan sufi yang membawa dakwah dengan penuh kedamaian. Fakta ini menantang narasi yang menggambarkan Islam sebagai agama asing yang datang dengan kekerasan. Dalam pembahasannya tentang umat Islam kontemporer, pendeta tersebut menegaskan pentingnya kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis syahih, serta mencontoh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Ia mengingatkan bahwa tantangan zaman sekarang memerlukan pemahaman yang mendalam dan komprehensif agar umat Islam dapat bertahan dan berkembang dengan benar. Pendeta itu juga mengangkat isu mengenai pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ia mengutip ayat Al-Quran Surat Al-Mujad ayat 11 yang mendorong umat untuk terus belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Ia menekankan bahwa Islam tidak pernah menolak ilmu, justru mendorong umatnya untuk mencari ilmu dimanapun berada. Dalam berbagai sesi diskusinya dengan para cendekiawan, pendeta ini mengajak untuk menghilangkan sekat-sekat dan prasangka antar umat beragama melalui dialog yang berlandaskan fakta dan sumber yang terpercaya. Ia menekankan bahwa hanya dengan saling memahami dan menghargai, perdamaian sejati dapat terwujud. Ia menutup temuannya dengan menegaskan bahwa segala bentuk fitnah dan kesalahpahaman terhadap Islam hanya akan hilang jika kita berani membuka kembali lembaran sejarah dengan jujur dan objektif. Pendeta ini mengajak setiap individu untuk menyelidiki dan memahami ajaran Islam dari sumber asli dan terpercaya, sehingga kebenaran dapat terungkap tanpa distorsi. Pendeta India itu kemudian mengalihkan perhatiannya pada bagaimana Al-Quran secara konsisten mengajak manusia untuk menggunakan akal dan logika dalam memahami ciptaan Allah dan ajarannya. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Allah menantang manusia untuk merenungi ciptaan langit dan bumi sebagai bukti keesaannya. Pendeta ini menegaskan bahwa ajakan tersebut bukan hanya untuk kaum beriman saja, tapi juga menjadi panggilan universal bagi seluruh umat manusia
agar tidak menerima ajaran secara buta, melainkan dengan penelitian dan pengujian yang matang. Dalam hal ini, ia menyingkap bagaimana ajaran Islam yang disampaikan melalui wahyu Al-Quran sangat sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan modern, tanpa bertentangan dengan fakta empiris. Ia mencontohkan fenomena alam yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti proses penciptaan manusia dalam rahim, siklus air, dan pola bintang di langit yang sudah dijelaskan dengan rinci pada abad ke-7 Masehi. Fakta ini semakin memperkuat klaim bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang mustahil berasal dari manusia biasa. Pendeta tersebut juga menyoroti bagaimana dalam sejarah awal Islam ada upaya-upaya yang berusaha menghilangkan aspek-aspek penting ajaran tauhid melalui manipulasi sejarah dan dokumen. Ia merujuk pada riwayat syahih yang mengungkapkan betapa Rasulullah sangat berhati-hati menjaga kemurnian wahyu dan mengajarkan umatnya untuk memegang teguh sunnah beliau. Penelitian ini menunjukkan bahwa umat Islam harus selalu waspada terhadap distorsi yang berpotensi mengikis ajaran Islam yang asli. Dalam konteks ini, pendeta India mengupas fenomena munculnya berbagai sekte dan aliran sesat yang berusaha mengubah makna dan tujuan ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa hal tersebut telah diperingatkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis syahih yang menunjukkan bahwa menjaga kemurnian tauhid adalah tanggung jawab kolektif umat Islam sepanjang masa. Lebih lanjut, pendeta tersebut juga membahas bagaimana peran para sahabat Nabi sangat vital dalam mentransmisikan ajaran secara benar. IA menjelaskan dengan rinci bagaimana para sahabat menjaga keutuhan hadis dan Al-Quran melalui metode yang ketat, termasuk sanad dan matan yang diuji secara ilmiah. Pendeta ini menyoroti pentingnya kembali kepada metode ilmiah ini untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman yang beredar luas. Dalam penelitian manuskrip kuno, pendeta itu menemukan dokumen yang mencatat interaksi Nabi Muhammad dengan komunitas Yahudi dan Kristen pada zamannya. Ia mengungkapkan bahwa dialog ini menampilkan sikap Nabi yang penuh dengan penghormatan dan tawasul pada nilai-nilai bersama, sambil tetap menegaskan keesaan Allah dan kemurnian ajaran tauhid. Hal ini menegaskan bahwa Islam hadir bukan untuk memecah belah, melainkan menyempurnakan dan menyatukan umat manusia dalam kebenaran. Pendeta itu juga mengangkat fakta penting bahwa Al-Quran bukan hanya kitab untuk pedoman ibadah, tetapi juga sebagai sumber hukum, moral, dan etika yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ia menekankan bahwa ajaran Islam memberikan kerangka yang jelas bagi keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Dalam bab berikutnya, pendeta India ini menyoroti fenomena bagaimana sejarah seringkali dimanipulasi untuk tujuan politik dan kepentingan kekuasaan. Ia menyinggung bagaimana sejumlah doktrin yang keliru dan fitnah terhadap Islam sengaja disebarkan untuk melemahkan pengaruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Ia menekankan bahwa dengan menelaah riwayat syahih dan sumber-sumber autentik, umat Islam dapat menghapus bias dan membangun pemahaman yang benar. Pendeta tersebut juga memaparkan bagaimana umat Islam di berbagai era mampu mempertahankan jati diri mereka melalui pendidikan, dakwah, dan kerja keras. Ia mencontohkan masa kejayaan Islam di masa dinasti Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan dan budaya berkembang pesat. Penemuan ini membantah anggapan bahwa Islam adalah agama yang menolak kemajuan atau menutup diri dari perkembangan dunia. Selanjutnya, pendeta itu mengupas tantangan umat Islam di zaman modern, termasuk bagaimana menghadapi stereotip negatif dan intoleransi. Ia mengajak umat Islam untuk terus memegang teguh Al-Quran dan hadis syahih sebagai sumber utama, serta mencontoh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah mewariskan metode pemahaman yang benar dan komprehensif. Pendeta India ini juga menekankan pentingnya peran keluarga Nabi Muhammad sebagai teladan dalam menjaga ajaran dan tradisi Islam. Riwayat syahih menceritakan betapa keluarga beliau menjadi sumber inspirasi dalam kesabaran, keteguhan iman,
dan keteladanan. Pendeta itu menilai bahwa menghormati dan mempelajari kehidupan keluarga Nabi adalah kunci untuk memahami dan mengamalkan Islam secara utuh. Dalam kesimpulan sementara ini, pendeta itu menegaskan bahwa segala bentuk fitnah, penistaan, atau distorsi terhadap Islam dapat dilawan dengan pengetahuan yang benar dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun jembatan pemahaman berdasarkan fakta, riwayat syahih, dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah teruji. Pendeta India itu kemudian mengalihkan fokusnya kepada hubungan antara agama dan kebudayaan dalam sejarah panjang umat manusia. Ia menemukan bahwa dalam perjalanan sejarah banyak ajaran agama yang kerap kali bercampur dengan budaya lokal, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi yang menyimpang dari maksud asli. Wahyu, dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa Al-Quran dan hadis syahih harus selalu menjadi pedoman utama agar umat Islam tidak terjebak pada praktik yang tidak sesuai dengan ajaran murni Islam. Ia menyoroti contoh-contoh konkret di mana budaya lokal telah mengubah cara beribadah atau aturan sosial dalam komunitas muslim tanpa disadari. Dengan mengkaji tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendeta itu menegaskan pentingnya memilah mana yang berasal dari syariat dan mana yang sekadar adat agar agama tetap terjaga kemurniannya. Dalam penelitian lanjutannya, pendeta tersebut membongkar fakta-fakta sejarah yang selama ini jarang diungkap terkait hubungan Islam dengan komunitas Yahudi dan Kristen pada masa awal. Ia menekankan bahwa interaksi antara Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi dan Kristen penuh dengan sikap saling menghormati dan dialog yang konstruktif, bukan permusuhan. Riwayat syahih bahkan menunjukkan bahwa Nabi mendorong umat Islam untuk berdakwah dengan cara hikmah dan pengertian, sebagaimana tertulis dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Pendeta itu juga menguak bagaimana pengaruh politik dan kekuasaan telah mempengaruhi penyebaran ajaran dan interpretasi teks-teks suci, termasuk di dalamnya penyelewengan yang mengarah pada munculnya berbagai sekte dan kelompok yang menyimpang. Ia mengingatkan bahwa sejarah fitnah dan perselisihan di kalangan umat Islam bukanlah sesuatu yang baru, melainkan bagian dari ujian untuk menjaga kemurnian ajaran. Dalam analisisnya, pendeta tersebut menyoroti peran penting para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam meluruskan berbagai kesalahpahaman dan menjaga keutuhan akidah umat Islam dengan sistematika yang ketat dalam memilih riwayat syahih dan metode tafsir yang berlandaskan ilmu. Para ulama ini menjadi benteng terakhir yang menjaga umat dari penyesatan dan penyimpangan. Pendeta India itu juga mengangkat aspek penting tentang bagaimana Islam memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan yang terjadi di masa. Ia menunjukkan bahwa ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam Al-Quran dan hadis syahih mendorong nilai keadilan, persaudaraan, dan saling tolong-menolong. Hal ini bertentangan dengan stereotip negatif yang selama ini melekat pada Islam sebagai agama yang keras dan intoleran. Lebih jauh, pendeta tersebut membahas bagaimana ajaran Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai jalan menuju kemajuan. Ia mengutip surat Al-Mujadalah ayat 11 yang menjelaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Ia mengaitkan ini dengan sejarah panjang peradaban Islam yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia selama berabad-abad. Pendeta itu tidak luput membahas bagaimana umat Islam saat ini dapat mengambil pelajaran dari sejarah panjang perjuangan dan kejayaan Islam. Ia menekankan bahwa umat Islam harus kembali pada sumber asli, yaitu Al-Quran dan hadis syahih yang ditafsirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar dapat menghadapi tantangan modern dengan penuh hikmah dan keteguhan iman. Dalam kajiannya, pendeta India itu juga menyinggung pentingnya dialog antar umat beragama yang didasarkan pada pemahaman yang benar dan saling menghormati. Ia menekankan bahwa hanya dengan dialog yang tulus dan ilmiah, berbagai kesalahpahaman
dapat diatasi dan perdamaian sejati dapat terwujud. Ia mengakhiri sesi ini dengan mengingatkan bahwa kebenaran akan selalu menang jika didukung oleh bukti nyata dan riwayat syahih yang otentik. Pendeta itu mengajak setiap orang untuk terus meneliti, mengkaji, dan menyebarkan ajaran Islam yang murni sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pendeta India itu melanjutkan pengungkapannya dengan membahas lebih dalam tentang bagaimana Al-Quran berperan sebagai panduan hidup yang lengkap dan sistematis bagi umat manusia. Ia menyoroti ayat-ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran bukan hanya sekadar kitab ibadah, melainkan juga sumber hukum, moral, dan etika yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Pendeta ini mengambil contoh dari Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbicara tentang keadilan dalam menegakkan hukum, dan surat Al-Maidah ayat 8 yang mengajarkan agar selalu berlaku adil walaupun terhadap musuh sekalipun. Dalam kajiannya, pendeta itu menguap bagaimana nilai-nilai keadilan dan persaudaraan yang terkandung dalam Al-Quran telah membawa perubahan sosial yang radikal di masyarakat Arab pada masa itu, yang sebelumnya dipenuhi dengan sistem kesukuan, ketidakadilan, dan penindasan. Ia menekankan bahwa Islam memperkenalkan konsep persamaan manusia di hadapan Allah tanpa memandang status sosial, suku, atau warna kulit, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Pendeta India juga menelusuri riwayat-riwayat syahih yang merekam bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi sejak awal dakwahnya. Ia merujuk pada hadis-hadis syahih yang menunjukkan bagaimana Nabi membela hak-hak wanita, anak yatim, dan kaum lemah. Hal ini bertentangan dengan pandangan yang menyudutkan Islam sebagai agama yang menindas kelompok-kelompok tersebut. Dalam pengungkapan fakta berikutnya, pendeta itu menyoroti bagaimana kitab-kitab suci lain, terutama Injil dan Taurat, mengalami berbagai revisi dan distorsi sepanjang sejarah. Ia membandingkan dengan pemeliharaan Al-Quran yang dijaga secara ketat sejak masa Nabi Muhammad hingga kini, sebagaimana difirmankan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat ke-9. Pendeta ini menekankan bahwa kemurnian Al-Quran merupakan bukti kuat keasliannya sebagai wahyu ilahi. Ia juga menyingkap fenomena munculnya berbagai doktrin dan ajaran yang bertentangan dengan prinsip tauhid, seperti doktrin Trinitas dalam Kristen yang baru diformulasikan berabad-abad setelah masa Nabi Isa alaihissalam. Pendeta ini menegaskan bahwa hal tersebut menunjukkan adanya penyelewengan yang menuntut kehadiran Islam sebagai agama penyempurna. Pendeta itu kemudian memaparkan bagaimana umat Islam pada masa kejayaan telah membangun pusat-pusat ilmu dan peradaban yang menjadi mercusuar dunia, seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Ia menunjukkan bahwa di balik kejayaan ini terdapat keteguhan umat dalam menjaga ajaran Islam yang murni dan semangat mencari ilmu, yang juga didukung oleh riwayat syahih yang memotivasi umat untuk terus belajar dan berkembang. Dalam kajian historisnya, pendeta India mengulas bagaimana berbagai konflik dan penindasan yang dialami umat Islam tidak berhasil memadamkan semangat mereka untuk mempertahankan ajaran tauhid. Ia mengaitkan ini dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 139 yang memotivasi umat Islam untuk tidak berputus asa dan selalu berjuang di jalan Allah. Pendeta itu juga membahas bagaimana teknologi dan ilmu pengetahuan modern membuka peluang baru untuk memahami kitab suci dengan lebih mendalam dan tepat. Ia menyoroti penggunaan metode ilmiah dalam kajian tafsir dan hadis yang semakin memperkuat pemahaman umat Islam terhadap ajaran mereka sendiri. Selanjutnya, pendeta India itu mengajak umat Islam untuk memperkuat ukhuwah dan solidaritas, menegaskan bahwa persatuan berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Syahih adalah fondasi untuk menghadapi tantangan masa kini. Ia mengingatkan bahwa perpecahan dan perselisihan hanya akan melemahkan umat dan membuka celah bagi pihak yang ingin memecah belah. Dalam penutup sementara narasi ini, pendeta tersebut menegaskan bahwa kebenaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis syahih
adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Ia mengajak semua pihak untuk membuka hati dan pikiran, mempelajari sejarah dan ajaran Islam dengan jujur dan objektif, sehingga dapat menemukan rahmat dan hidayah yang sejati. Pendeta India itu kemudian mengarahkan perhatian pada aspek penting yang sering kali terlupakan dalam pembahasan umum tentang Islam, yaitu peran penting wahyu dalam membimbing umat manusia menuju kehidupan yang harmonis dan beradab. Ia menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab hukum atau ritual, melainkan pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menegaskan bahwa tujuan wahyu adalah membentuk karakter dan akhlak mulia. Pendeta itu menyelami bagaimana Al-Quran secara khusus menekankan prinsip keadilan sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Ia merujuk pada surat An-Nisa ayat 135 yang memerintahkan manusia agar selalu berlaku adil, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai. Ini merupakan konsep revolusioner pada masa itu yang mematahkan sistem kesewenang-wenangan dan diskriminasi yang marak di masyarakat Arab sebelum Islam. Dalam penelitiannya, pendeta India juga membedah fakta bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak hidup, hak atas harta, dan hak kehormatan. Ia menunjukkan bagaimana Rasulullah melindungi hak-hak minoritas, memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, dan melarang segala bentuk penindasan. Ini terlihat dalam riwayat syahih dan tercermin pula dalam perilaku Nabi yang terkenal dengan sifat amanah dan adil. Pendeta itu juga mengupas peran pendidikan dalam Islam yang tidak hanya terbatas pada pengajaran agama, tetapi juga mencakup pengembangan akal dan pemahaman tentang alam semesta. Ia mengutip ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama yang turun, yang memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar. Pendeta ini menggarisbawahi bahwa Islam mendorong umatnya untuk selalu mencari ilmu sebagai bentuk ibadah dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam analisis sejarahnya, pendeta India mengungkap bagaimana Islam membawa perubahan sosial yang signifikan, terutama dalam menghapus praktik-praktik yang merugikan manusia, seperti perbudakan dan diskriminasi berdasarkan suku atau keturunan. Ia menegaskan bahwa meskipun perbudakan tidak langsung dihapus pada masa Nabi, ajaran Islam membuka jalan bagi penghapusan secara bertahap dan mengajarkan agar manusia diperlakukan dengan adil dan penuh kemanusiaan. Pendeta tersebut kemudian mengupas konflik-konflik besar yang pernah terjadi di dunia Islam dan bagaimana umat Islam berhasil melewati masa-masa sulit tersebut dengan semangat persatuan dan pemahaman ajaran yang benar. Ia menekankan pentingnya merujuk pada riwayat syahih dan tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi perpecahan dan konflik internal. Ia juga membongkar berbagai kesalahpahaman dan mitos yang beredar di masyarakat tentang Islam yang seringkali dimanfaatkan untuk memecah belah umat dan menimbulkan kebencian. Pendeta itu mengajak untuk kembali kepada sumber asli ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis syahih, guna memahami Islam secara utuh dan benar. Lebih lanjut, pendeta India menyoroti peranan perempuan dalam Islam yang sering disalahartikan. Ia bahwa Al-Quran memberikan hak-hak yang jelas kepada perempuan, termasuk hak atas warisan, pendidikan, dan perlindungan dari perlakuan tidak adil. Riwayat syahih juga mencatat bagaimana Nabi Muhammad menghormati dan memuliakan perempuan, serta mendorong umatnya untuk berbuat baik kepada mereka. Pendeta itu kemudian membahas fenomena globalisasi dan bagaimana Islam menawarkan solusi yang relevan untuk masalah dunia saat ini, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan konflik antar bangsa. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Islam yang mendorong perdamaian, keadilan, dan persaudaraan dapat menjadi fondasi untuk membangun dunia yang lebih baik. Dalam penelitiannya yang terus berlanjut, pendeta India menemukan bukti-bukti sejarah bahwa Islam telah membawa pengaruh besar di berbagai bidang, termasuk seni, ilmu pengetahuan, arsitektur,
dan sastra. Ia menegaskan bahwa kontribusi umat Islam dalam peradaban dunia sangat besar dan tidak bisa diabaikan. Pendeta tersebut menutup bagian ini dengan mengingat bahwa pemahaman yang benar tentang Islam hanya dapat diperoleh melalui kajian yang mendalam dan objektif terhadap Al-Quran dan hadis syahih. Ia mengajak semua pihak untuk terus membuka lembar demi lembar sejarah dan ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga dapat mengikis stigma dan prasangka yang selama ini membayangi. Pendeta India itu kemudian mengarahkan penelitiannya pada aspek akhlak dan etika dalam Islam yang selama ini kurang terekspos secara utuh di luar kalangan umat Islam. Ia menegaskan bahwa Islam menempatkan akhlak sebagai pondasi utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat keempat, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pendeta ini menelaah bagaimana akhlak mulia Rasulullah menjadi teladan sempurna bagi umatnya, mulai dari kesabaran, kejujuran, hingga kasih sayang kepada sesama makhluk. Dalam risetnya, ia menemukan bahwa hadis-hadis syahih secara konsisten menegaskan pentingnya menampilkan perilaku terpuji dalam setiap aspek kehidupan. Ia mencontohkan bagaimana Nabi Muhammad selalu mengedepankan sikap lemah lembut, menghargai orang lain, dan menjauhi tindakan yang bisa menyakiti hati sesama. Pendeta ini membandingkan dengan gambaran negatif yang sering muncul di media massa, yang kurang akurat dan menggeneralisasi. Pendeta itu juga membahas fenomena perubahan sosial yang terjadi akibat menjauh dari akhlak Islam yang sejati. Ia menyoroti bagaimana masyarakat yang meninggalkan nilai-nilai moral dan etika. Islam sering mengalami kemerosotan dalam berbagai aspek, termasuk konflik, ketidakadilan, dan kejahatan sosial. Ia menyimpulkan bahwa kembalinya umat pada ajaran akhlak Islam adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Dalam bagian lain dari penelitiannya, pendeta India menelaah bagaimana Islam memberikan perhatian khusus pada hubungan antar individu dan antar bangsa. Ia menegaskan bahwa Islam mengajarkan prinsip persaudaraan yang universal, melampaui batas-batas suku, bangsa, dan ras. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 menegaskan, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Pendeta itu menyoroti bagaimana ajaran ini menjadi fondasi untuk perdamaian dan kerjasama antar umat beragama. Ia juga menguraikan bagaimana Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang di luar agama mereka, termasuk tetangga dan non-muslim yang tinggal di bawah perlindungan negara Islam. Riwayat syahih menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mengadakan perjanjian dan kesepakatan yang adil dengan komunitas non-muslim, yang menunjukkan sikap inklusif dan penuh keadilan. Pendeta India itu tidak mengabaikan sisi spiritual dalam Islam yang menjadi kekuatan utama dalam membimbing umat. Ia menelaah bagaimana ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah, membentuk karakter yang kuat. Ia mengutip Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang mengatakan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lebih jauh, pendeta itu membahas tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menjaga kesucian ajaran di tengah perkembangan zaman yang cepat. Ia menekankan pentingnya kembali kepada sumber-sumber asli dan metode ilmiah dalam memahami Al-Quran dan hadis, agar umat tidak mudah terjerumus dalam berbagai ajaran sesat yang banyak bermunculan. Dalam penelitian, manuskrip, dan dokumen sejarah, pendeta India menemukan bukti bahwa Islam membawa revolusi besar dalam hak-hak sosial dan keadilan gender pada zamannya. Ia mencontohkan bagaimana Al-Quran memberikan hak waris kepada perempuan, hak pendidikan, dan larangan terhadap perlakuan tidak adil. Riwayat syahih juga mencatat bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan perempuan dengan penuh hormat dan kesetaraan. Pendeta itu juga mengkaji bagaimana Islam mengatur hubungan antara manusia dan alam, menekankan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan tidak merusak ciptaan Allah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, manusia diingatkan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.
Pendeta ini menilai bahwa nilai-nilai ini sangat relevan dalam konteks krisis lingkungan global saat ini. Selanjutnya, pendeta India itu menegaskan bahwa Islam mengajarkan prinsip moderasi dan keseimbangan dalam segala hal. Quran, Surat Al-Furqan, ayat 67, menyebutkan bahwa orang-orang yang mengikuti jalan Allah adalah yang berjalan di atas jalan tengah, tidak berlebihan maupun kikir. Ia menilai bahwa prinsip ini menjadi antidot terhadap ekstremisme dan fanatisme yang dapat merusak tatanan sosial. Dalam kesimpulan sementara, pendeta tersebut mengajak semua pihak untuk membuka diri terhadap fakta dan kajian ilmiah yang mendalam mengenai Islam tanpa prasangka atau asumsi. Ia meyakini bahwa hanya dengan pemahaman yang benar dan berdasarkan riwayat syahih serta tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat manusia dapat menemukan kedamaian dan kebenaran sejati. Pendeta India itu kemudian menyoroti aspek penting lain dalam sejarah Islam yang sering terlupakan, yakni peran pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama peradaban Islam. Ia menjelaskan bahwa sejak masa Nabi Muhammad, umat Islam telah diajarkan untuk mencari ilmu tanpa batas. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang menyatakan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Pendeta ini menekankan bahwa semangat belajar dan penemuan ilmu menjadi kekuatan utama yang mengangkat umat Islam menjadi pelopor peradaban dunia selama berabad-abad. Dalam penelitiannya, pendeta itu mengurai bagaimana pusat-pusat pembelajaran seperti Batal Hikmah di Baghdad, madrasah-madrasah di Kairo dan Andalus, serta berbagai perpustakaan besar menjadi tempat lahirnya pemikiran ilmiah dan teknologi yang canggih. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Razi, dan Al-Farabi menjadi contoh bagaimana ilmu pengetahuan Islam berkembang tidak hanya dalam bidang teologi, tapi juga matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Pendeta ini menegaskan bahwa warisan intelektual ini adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang mendorong kemajuan dan rasionalitas lebih jauh. Ia menyingkap bagaimana ilmu pengetahuan dan agama dalam Islam tidak pernah dipisahkan, melainkan saling melengkapi. Dalam Quran Surat Fussilat ayat 53, Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di seluruh ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga menjadi jelas bahwa Al-Quran itu adalah benar. Pendeta itu menilai bahwa ayat ini mengajak umat manusia untuk menyelidiki tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta sebagai bagian dari ibadah dan pengakuan atas kekuasaannya. Pendeta India itu juga membedah dampak negatif dari kolonialisme dan imperialisme yang telah menyesatkan dan melemahkan umat Islam dengan cara menghilangkan dan merendahkan sejarah ilmiah dan budaya Islam. Ia menegaskan bahwa pemahaman yang salah tentang Islam seringkali disebabkan oleh penghapusan warisan intelektual umat Islam dalam kurikulum pendidikan modern di berbagai negara. Pendeta ini menyerukan perlunya kebangkitan kesadaran untuk menggali dan mengajarkan kembali sejarah ilmiah Islam yang gemilang. Ia juga membahas bagaimana umat Islam harus mampu menyikapi tantangan dunia modern dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan kontemporer. Pendeta itu menegaskan pentingnya metode ilmiah yang didasarkan pada bukti dan logika sebagai alat untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam secara benar. Dengan begitu, umat Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan dunia. Selain itu, pendeta India mengingatkan bahwa kebangkitan intelektual umat Islam harus dimulai dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis syahih serta tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang teruji. Ia menekankan bahwa pemahaman yang benar terhadap sumber-sumber asli adalah fondasi untuk membangun peradaban yang kuat dan berkelanjutan dalam kajiannya. Pendeta itu juga menyingkap hubungan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa ilmu tanpa spiritualitas bisa menjadi kosong dan kehilangan makna. Sementara spiritualitas tanpa ilmu
bisa menjadi fanatisme yang membahayakan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan keseimbangan antara keduanya sebagai jalan menuju kesempurnaan manusia dan kebahagiaan dunia akhirat. Pendeta India itu menutup bagian ini dengan pernyataan tegas bahwa meneladani Rasulullah dalam mencari ilmu dan menjaga akhlak mulia adalah kunci untuk menghadapi berbagai ujian zaman. Ia mengajak umat Islam dan seluruh manusia untuk terus menggali warisan intelektual dan moral Islam demi membangun masa depan yang lebih baik dan damai. Pendeta India itu melanjutkan pengungkapannya dengan menyoroti bagaimana konsep tauhid dalam Islam merupakan inti dari seluruh ajaran yang membentuk fondasi kehidupan manusia. Ia menegaskan bahwa tauhid bukan sekadar keyakinan tentang keesaan Allah, tetapi mencakup pengakuan total akan kekuasaannya yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dalam Quran, Surat Al-Ikhlas, ayat 1-4, Allah menegaskan keesaannya secara tegas dan tanpa tandingan. Sebuah prinsip yang membedakan Islam dari ajaran lain yang mengalami distorsi sepanjang sejarah. Menguraikan bahwa pemahaman tauhid yang benar menjadi kunci untuk memahami seluruh teks Al-Quran dan hadis syahih. Pendeta ini menyoroti bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan tauhid dengan cara yang sistematis dan jelas, mengajak umat untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah semata dan menjauhi syirik dalam segala bentuknya. Ia mengaitkan hal ini dengan ancaman dan peringatan keras dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dalam penelitiannya, pendeta itu juga mengungkap bagaimana penyimpangan dari ajaran tauhid oleh kelompok-kelompok sesat dan aliran yang keluar dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah membawa kehancuran moral dan spiritual. Ia mengingatkan bahwa hal ini sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadis syahih yang menyebutkan bahaya besar dari fitnah dan penyimpangan yang dapat merusak umat lebih jauh. Pendeta India itu membahas peran sentral Al-Quran sebagai sumber petunjuk yang memuat prinsip-prinsip tauhid secara rinci, termasuk bagaimana manusia diajak untuk mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta dan dalam diri mereka sendiri. Ia menekankan bahwa refleksi terhadap ciptaan Allah adalah jalan untuk memperkuat iman dan menghindarkan diri dari kesesatan. Pendeta itu juga mengurai bagaimana dalam sejarah Islam, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara konsisten mempertahankan kemurnian ajaran tauhid dan menolak segala bentuk penyimpangan. Ia menegaskan bahwa metode ilmiah dalam menguji riwayat syahih dan tafsir merupakan alat utama untuk menjaga ajaran Islam agar tidak tercemar oleh ajaran-ajaran baru yang tidak berdasar. Dalam kajian lebih lanjut, pendeta India itu membahas bagaimana tauhid membawa implikasi etis yang luas, seperti kewajiban manusia untuk berbuat adil, menjaga amanah, dan menjalankan perintah Allah dengan penuh tanggung jawab. Ia mengutip ayat Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 8, yang menekankan pentingnya amanah sebagai bagian dari keimanan. Pendeta itu juga menyingkap bagaimana tauhid menyatukan umat Islam dalam sebuah komunitas yang kokoh dan harmonis yang disebut ummah. Ia menjelaskan bahwa persatuan ini bukan sekadar kesamaan agama, tetapi juga kesamaan dalam menjalankan nilai-nilai tauhid yang mengikat seluruh aspek kehidupan sosial dan spiritual. Dalam narasinya, pendeta India menyoroti bahwa kesadaran akan tauhid yang benar mampu mencegah berbagai perpecahan dan konflik yang muncul akibat interpretasi yang keliru. Ia menegaskan bahwa umat Islam perlu kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan riwayat syahih agar persatuan tetap terjaga dan umat mampu menghadapi tantangan zaman dengan kokoh. Pendeta tersebut juga menyinggung tantangan global yang dihadapi umat Islam, seperti stereotip negatif, intoleransi, dan konflik sosial. Ia mengajak umat Islam untuk memegang teguh tauhid sebagai pedoman hidup dan senjata spiritual untuk menghadapi segala bentuk ujian dan fitnah. Ia mengakhiri sesi ini dengan menyatakan bahwa menegakkan tauhid secara benar bukan hanya tugas individu, tetapi tanggung jawab kolektif umat Islam sepanjang masa. Dengan pemahaman
dan pengamalan tauhid yang murni, umat Islam dapat mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Sebagaimana janji Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Pendeta India itu melanjutkan perjalanan penelitiannya dengan menyoroti pentingnya sejarah umat Islam sebagai cermin dan pelajaran untuk masa depan. Ia mengungkap bahwa banyak fakta sejarah yang selama ini tersembunyi atau diselewengkan demi kepentingan politik dan ideologi tertentu. Dalam kajiannya, pendeta ini mengajak untuk kembali pada sumber asli yang paling otentik, yakni riwayat syahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar gambaran sejarah yang benar bisa terungkap. Ia menyajikan beberapa contoh nyata, seperti bagaimana peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, hingga masa kejayaan dinasti Abbasiyah, seringkali diputarbalikkan maknanya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pendeta itu menegaskan bahwa dengan menggali sumber asli, umat Islam dapat memahami perjalanan sejarah mereka secara objektif dan mengambil hikmah serta pelajaran penting. Pendeta India juga meneliti bagaimana umat Islam menghadapi berbagai ancaman eksternal dan internal sepanjang sejarah. Ia memaparkan bahwa umat Islam tidak hanya diuji oleh kekuatan luar yang mencoba menghancurkan keimanan dan peradaban mereka, tetapi juga oleh konflik internal yang muncul akibat perpecahan dan perbedaan. Namun, melalui bimbingan Al-Quran dan hadis syahih serta pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam mampu mengatasi tantangan tersebut dan tetap bertahan dalam penelitiannya. Pendeta itu mengungkap fakta bahwa kepemimpinan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang benar sangat menentukan kemajuan umat. Ia mengutip riwayat syahih dan contoh sahabat Nabi yang menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang adil dan berlandaskan tauhid mampu membawa umat kepada kemakmuran dan kedamaian. Pendeta itu juga mengupas dampak penting dari berbagai upaya dakwah yang dilakukan oleh para ulama dan mubalik sepanjang sejarah Islam. Ia menyoroti bagaimana dakwah yang mengedepankan hikmah, kasbah, dan pengertian menjadi kunci sukses penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia tanpa harus mengandalkan kekerasan. Lebih jauh, pendeta India menelusuri bagaimana Islam menempatkan akhlak dan moral sebagai bagian utama dalam membangun peradaban. Ia menguraikan bahwa sistem hukum Islam yang tertuang dalam syariah bukan hanya soal hukuman, tapi juga pedoman etika yang menuntun umat agar hidup sesuai dengan nilai-nilai luhur. Pendeta itu menegaskan bahwa untuk menghadapi era modern, umat Islam harus terus menggali sumber asli ajaran dan sejarahnya dengan pendekatan ilmiah dan kritis. Ia mengajak agar umat tidak terjebak pada stereotip atau narasi negatif yang selama ini beredar, melainkan membangun pemahaman yang kokoh dan berdasar dalam penutup sementara. Pendeta India mengingatkan bahwa membuka lembaran sejarah yang sebenarnya bukan sekadar urusan akademis, tapi merupakan kewajiban moral untuk menjaga keutuhan iman dan memperkuat jati diri umat Islam di tengah tantangan zaman. Pendeta India itu kemudian mengalihkan perhatiannya pada dinamika sosial dan politik yang pernah melingkupi umat Islam, khususnya bagaimana berbagai kekuatan luar sering berusaha memecah belah dan melemahkan persatuan umat. Ia menelusuri berbagai catatan sejarah yang menunjukkan upaya sistematis untuk menyebarkan fitnah dan distorsi ajaran Islam demi kepentingan kekuasaan. Dalam penelitiannya, ia mengutip Quran Surat Al-Anfal ayat 73 yang mengingatkan bahwa musuh-musuh Islam berusaha memecah belah umat sebagai taktik untuk melemahkan. Pendeta itu menggambarkan bagaimana kebijakan kolonialisme yang diterapkan oleh kekuatan Barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 berusaha mengikis pengaruh Islam dengan cara membatasi ruang gerak umat dan merusak institusi keagamaan. Ia menegaskan bahwa meskipun demikian, umat Islam tetap mampu mempertahankan identitas dan keimanan mereka berkat kokohnya pondasi ajaran tauhid dan sunnah syahih. Dalam kajian mendalamnya, pendeta India juga menyoroti bagaimana berbagai gerakan pembaharuan dan kebangkitan Islam muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman. Ia mengungkap
bahwa para tokoh pembaharu tersebut banyak yang kembali kepada sumber-sumber primer Al-Quran dan hadis syahih serta berpegang pada metodologi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghindari penyimpangan. Pendeta itu juga mengupas bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi modern membuka peluang baru bagi umat Islam untuk berperan aktif dalam peradaban dunia, namun sekaligus menuntut agar umat tetap menjaga kemurnian ajaran. Ia mengingatkan agar tidak mudah terjebak dalam budaya asing yang bertentangan dengan nilai Islam, serta pentingnya membangun jembatan antara ilmu dan iman. Lebih jauh, pendeta India membahas fenomena media dan informasi masa kini yang sering kali menampilkan gambaran keliru dan negatif tentang Islam. Ia mengajak umat dan masyarakat luas untuk selalu kritis dalam menerima informasi dan melakukan verifikasi dengan merujuk pada sumber yang sahih dan terpercaya. Dalam bagian lain dari penelitiannya, pendeta itu menyoroti peran penting pendidikan Islam yang berbasis pada pemahaman Al-Quran dan hadis syahih untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang benar menjadi kunci untuk membangun umat yang mampu menghadapi segala ujian dan tantangan global. Pendeta India itu juga membahas bagaimana umat Islam harus bersatu dalam perbedaan, menghormati keragaman mazhab dan pendapat, asalkan tidak keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada riwayat syahih. Ia mengingatkan bahwa persatuan dan kesatuan umat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tekanan dan ancaman. Dalam penutup sementara narasi ini, pendeta itu mengingatkan bahwa memahami sejarah dan ajaran Islam secara benar adalah tugas yang harus dijalankan secara kolektif. Ia mengajak semua pihak untuk membuka lembar demi lembar rahasia dan fakta yang selama ini tersembunyi demi membangun masa depan umat yang lebih baik dan penuh keberkahan. Pendeta India itu kemudian menelusuri lebih dalam tentang peran wahyu dalam membentuk struktur sosial dan hukum dalam masyarakat Islam. Ia mengungkapkan bahwa Al-Quran dan hadis syahih tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga mengatur hubungan antar individu, antara manusia dan negara, serta hubungan internasional. Ia menyoroti bagaimana prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah dalam Islam tercermin dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan memutuskan perkara dengan adil. Dalam penelitiannya, pendeta tersebut membahas sistem pemerintahan ideal yang diajarkan Islam, di mana pemimpin harus bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. Ia mencontohkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang berdasarkan syariat dan musyawarah, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Pendeta ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini mampu menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab. Pendeta India juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarah, terutama konflik internal yang muncul akibat perbedaan politik dan interpretasi. Ia mengungkapkan bahwa perpecahan ini sejatinya dapat diatasi jika umat kembali kepada sumber asli, Al-Quran dan hadis syahih, dan mengikuti metode para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjaga kemurnian ajaran. Lebih jauh, pendeta itu mengurai peranan dakwah yang penuh hikmah dan kesabaran dalam menyebarkan Islam. Ia menegaskan bahwa dakwah Rasulullah yang menekankan akhlak mulia dan dialog terbuka menjadi model yang harus diikuti oleh umat Islam hingga hari ini. Pendeta ini mengingatkan bahwa dakwah bukan hanya soal mengajak masuk Islam, tapi juga membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam aspek hubungan antarumat beragama. Pendeta India menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap agama lain. Ia meneliti ayat-ayat seperti Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang menyatakan, "Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku," sebagai bukti bahwa Islam menghargai kebebasan beragama dan menolak paksaan. Pendeta itu juga mengungkapkan bahwa umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan non-muslim,
menjaga hak-hak mereka, dan berkontribusi dalam kebaikan bersama. Dalam riwayat Syahih, Nabi Muhammad bahkan memberikan perlindungan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam, menunjukkan contoh konkret sikap inklusif. Pendeta India kemudian membahas pentingnya menjaga Islamiyah dan persatuan umat sebagai sarana menghadapi tantangan global. Ia menegaskan bahwa persatuan berdasarkan akidah tauhid yang benar dapat memperkuat posisi umat Islam dalam kancah dunia. Ia juga menyoroti bahwa perpecahan hanya akan membawa kerugian besar dan membuka celah bagi musuh-musuh Islam. Dalam kajiannya, pendeta itu menekankan bahwa umat Islam harus terus belajar dan mengembangkan diri, baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan, agar mampu menghadapi perkembangan zaman dengan bijak dan tepat. Ia menyatakan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berinovasi dan berkontribusi bagi kemaslahatan umat manusia secara umum. Pendeta India menutup bagian ini dengan mengingatkan bahwa rahasia terbesar dalam menjaga keutuhan Islam adalah ketaatan kepada Al-Quran dan hadis syahih, serta menjauhi segala bentuk penyimpangan dan inovasi. Ia mengajak umat untuk terus memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah demi kejayaan umat di dunia dan akhirat. Pendeta India itu kemudian mengalihkan perhatian pada aspek krusial yang menjadi pondasi keberlangsungan umat Islam, yaitu pemeliharaan Al-Quran dan hadis syahih. Sebagai sumber utama ajaran Islam, ia menelusuri sejarah proses penulisan dan pengumpulan Al-Quran yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad hingga masa Khalifah Utsman bin Affan, yang memastikan bahwa teks Al-Quran tetap asli dan terjaga dari segala perubahan dan distorsi. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman bahwa Dia menjamin penjagaan Al-Quran dari perubahan. Pendeta tersebut juga menyoroti metode ilmiah para ulama dalam mengumpulkan, mengkritisi dan mengklasifikasikan hadis, yang membedakan hadis syahih dengan hadis dhaif atau palsu. Ia menekankan pentingnya mengikuti riwayat syahih yang sudah teruji dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Penekanan ini merupakan kunci agar umat tidak terjerumus dalam kesesatan atau penyimpangan yang dapat mengancam keutuhan iman dan akidah. Lebih jauh, pendeta India itu mengungkap fakta bahwa berbagai distorsi dan interpretasi keliru yang muncul di luar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah justru menjadi sumber perpecahan dan konflik internal umat Islam. Ia mengingatkan bahwa hanya dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis syahih yang ditafsirkan oleh ulama salaf dan generasi terbaik umat Islam, umat bisa menemukan jalan lurus yang benar. Dalam penelitiannya, pendeta itu juga membahas tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam, seperti munculnya ajaran-ajaran baru yang menyimpang, sikap ekstremisme, dan tekanan global yang sering memojokkan Islam. Ia menegaskan bahwa umat harus senantiasa waspada dan menguatkan pondasi ilmu serta akhlak agar tetap berada di jalur yang benar. Pendeta India itu selanjutnya mengkaji pentingnya ukhuwah Islamiyah sebagai perekat umat. Ia menegaskan bahwa perbedaan mazhab dan budaya bukanlah alasan untuk memecah belah. Selama semua berpegang pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlandaskan riwayat syahih, ia menekankan bahwa persatuan umat merupakan aset paling berharga yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Ia juga menyingkap bagaimana umat Islam di berbagai belahan dunia telah memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan yang seringkali tidak mendapatkan apresiasi yang layak. Pendeta tersebut menyerukan agar umat Islam kembali menggali dan mengembangkan potensi ini dengan semangat dan dedikasi tinggi. Dalam kesimpulan sementara, pendeta India itu menegaskan bahwa menjaga kemurnian ajaran Islam dan memperkuat persatuan umat adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan global. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membuka lembar demi lembar kebenaran yang selama ini tersembunyi, agar cahaya Islam yang sebenar-benarnya dapat bersinar untuk seluruh umat manusia. Pendeta India itu kemudian
memperdalam kajiannya dengan menelusuri dinamika politik dan sosial yang mengiringi perkembangan umat Islam sejak masa awal hingga kini. Ia menyoroti bagaimana konflik dan pertentangan internal, meskipun tidak terhindarkan, seharusnya dapat diatasi dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis syahih, serta petunjuk para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada prinsip keadilan dan persatuan. Dalam riwayat-riwayat syahih, Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya menjaga persatuan umat dan menghindari fitnah yang dapat merusak iman. Pendeta India itu menekankan bahwa penerapan ajaran ini sangat relevan untuk menyikapi perpecahan yang terjadi dalam berbagai komunitas muslim saat ini. Ia mengingatkan bahwa perpecahan hanya akan melemahkan posisi umat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Lebih jauh, pendeta tersebut membahas bagaimana umat Islam di masa kejayaan mampu membangun peradaban yang maju dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, moralitas, dan sistem sosial yang berlandaskan Al-Quran dan hadis syahih. Ia mencontohkan kemajuan di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra yang menjadi warisan besar bagi dunia. Pendeta India itu menegaskan bahwa kesuksesan ini bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga keteguhan iman dan kepatuhan pada ajaran Islam yang murni. Ia juga menyingkap bagaimana berbagai upaya untuk merendahkan dan merusak citra Islam melalui propaganda dan distorsi sejarah seringkali gagal karena kekuatan ajaran yang kokoh dan kesetiaan umat pada sumber-sumber asli. Pendeta itu mengajak agar umat tetap waspada dan selalu memperkuat pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis syahih untuk menjaga keutuhan iman dalam konteks modern. Pendeta India menilai bahwa umat Islam menghadapi tantangan besar dari globalisasi dan arus informasi yang cepat yang dapat membawa pengaruh negatif jika tidak disikapi dengan kebijaksanaan. Ia mengajak umat untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang telah teruji dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya dan ajaran yang bertentangan. Selanjutnya, pendeta itu menyoroti pentingnya peran media dan teknologi dalam menyebarkan dakwah dan ilmu pengetahuan Islam yang benar. Ia mengapresiasi kemajuan teknologi yang memungkinkan umat Islam di seluruh dunia saling terhubung dan berbagi ilmu, namun juga mengingatkan akan bahayanya penyebaran informasi palsu yang dapat memecah belah. Pendeta India itu juga mengupas bagaimana pendidikan Islam yang berorientasi pada Al-Quran dan hadis syahih harus menjadi prioritas dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang benar adalah kunci untuk mempersiapkan umat menghadapi tantangan zaman dan memimpin peradaban di masa depan. Dalam penutup sementara bagian ini, pendeta tersebut menegaskan kembali bahwa jalan kebangkitan umat Islam hanya bisa ditempuh melalui penguatan iman, ilmu pengetahuan, dan persatuan berdasarkan ajaran yang murni dan syahih. Ia mengajak semua pihak untuk terus menggali dan menyebarkan fakta-fakta sejarah yang selama ini tersembunyi demi membangun masa depan yang lebih cerah dan beradab. India itu kemudian menyelami satu aspek yang sangat penting namun sering terlupakan, yaitu hubungan antara Islam dan kemanusiaan universal. Ia mengungkap bagaimana Al-Quran secara konsisten menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari iman. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh umat manusia, menegaskan betapa besar nilai nyawa manusia dalam Islam. Dalam penelitiannya, pendeta itu menunjukkan bahwa Rasulullah sangat memperhatikan kesejahteraan semua manusia tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Riwayat syahih merekam bagaimana beliau selalu berusaha melindungi hak-hak kaum minoritas dan mendorong umatnya untuk berlaku adil kepada semua orang, bahkan kepada musuh sekalipun. Pendeta India juga menguraikan bagaimana Islam mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Ia merujuk pada ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan,
Tidak ada paksaan dalam agama. Hal ini membuktikan bahwa Islam menolak segala bentuk pemaksaan dalam urusan keyakinan dan menghargai kebebasan individu untuk memilih jalan hidupnya. Lebih jauh, pendeta itu membahas berbagai contoh sejarah di mana umat Islam hidup berdampingan secara damai dengan berbagai komunitas dan agama lain, menciptakan masyarakat multikultural yang harmonis. Ia mengutip fakta tentang keberadaan kaum Yahudi dan Kristen di Madinah yang hidup di bawah perlindungan Nabi Muhammad yang menjadi contoh nyata sikap inklusif dalam Islam. Pendeta India juga menyingkap bagaimana konsep keadilan sosial dalam Islam menuntut perhatian khusus terhadap kaum miskin, yatim, dan orang yang terpinggirkan. Ia menegaskan bahwa zakat dan sedekah bukan hanya ibadah ritual, melainkan bagian integral dari sistem sosial yang bertujuan menghapus kemiskinan dan kesenjangan. Dalam bagian lain, pendeta itu membahas tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam terkait dengan isu-isu kemanusiaan global seperti perang, pengungsi, dan ketidakadilan ekonomi. Ia mengajak umat Islam untuk kembali meneladani prinsip Al-Quran dan hadis Syahih dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan di dunia. Pendeta India itu juga menegaskan pentingnya pendidikan moral dan etika sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Ia menilai bahwa ajaran Islam menawarkan solusi yang komprehensif untuk berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan yang relevan untuk masa kini dan masa depan. Dalam penggalian lebih lanjut, pendeta tersebut menemukan bahwa keindahan dan kedalaman ajaran Islam seringkali terabaikan oleh stigma negatif yang berkembang di masyarakat global. Ia mengajak semua pihak untuk membuka diri dan mempelajari Islam secara objektif dengan merujuk pada riwayat syahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendeta India menutup sesi ini dengan pernyataan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga jalan hidup yang menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian sebagai nilai utama. Ia mengajak umat Islam dan seluruh manusia untuk bersama-sama menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini demi terciptanya dunia yang lebih baik dan berkeadaban. Pendeta India itu kemudian membahas bagaimana tradisi keilmuan Islam tidak hanya menjadi warisan bagi umat muslim, tetapi juga memberikan sumbangan besar bagi peradaban dunia. Ia menelusuri bagaimana para ilmuwan muslim pada abad pertengahan berhasil mengembangkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika, kedokteran, astronomi, hingga filsafat. Dalam Quran Surat Al-Alaq, ayat 1-5, wahyu pertama yang turun, mengajak manusia untuk membaca dan belajar, menandakan betapa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Dalam penelitiannya, pendeta itu mengungkapkan bahwa pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Bait Al-Hikmah di Baghdad dan madrasah-madrasah di berbagai wilayah Islam menjadi tempat para ilmuwan muslim menulis dan menerjemahkan karya-karya penting. Ia menyoroti tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, serta Al-Farabi dan Al-Ghazali dalam bidang filsafat dan teologi. Pendeta India juga menekankan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam selalu berlandaskan pada prinsip tauhid dan keyakinan bahwa ilmu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia mengutip Quran Surat Fussilat ayat 53 yang mengajak manusia untuk menyelidiki tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta sebagai bentuk ibadah dan pengakuan atas keesaannya. Lebih jauh, pendeta itu membongkar mitos bahwa Islam menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dengan menunjukkan bukti-bukti sejarah yang nyata bertolak belakang dengan pandangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kemunduran ilmu pengetahuan di dunia Islam lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti kolonialisme dan konflik internal, bukan karena ajaran Islam itu sendiri. Pendeta India juga mengungkap bahwa para ilmuwan muslim tidak hanya aktif dalam bidang ilmu alam, tetapi juga dalam pengembangan hukum, sastra, dan seni yang semuanya berkontribusi membentuk peradaban yang maju dan kaya. Ia menunjukkan bahwa karya-karya mereka menjadi jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan kuno dengan Renaissance Eropa.
Dalam konteks modern, pendeta itu mengajak umat Islam untuk kembali menggali dan menghidupkan tradisi ilmiah tersebut dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang syahih dan murni. Ia menegaskan bahwa kemajuan dunia modern harus diimbangi dengan pemahaman yang kuat tentang agama agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara ilmu dan akhlak. Pendeta India menutup bagian ini dengan pernyataan bahwa kebangkitan umat Islam di masa depan sangat bergantung pada bagaimana mereka mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama secara harmonis, sebagaimana dicontohkan oleh generasi terdahulu. Ia mengajak semua pihak untuk melanjutkan perjalanan menyingkap rahasia besar, sejarah, dan ajaran Islam demi kejayaan umat dan kesejahteraan umat manusia. Pendeta India itu kemudian mengarahkan perhatiannya pada peran penting keluarga dalam pembentukan karakter dan keimanan umat Islam. Ia menguraikan bahwa Al-Quran dan hadis syahih menempatkan keluarga sebagai unit terkecil, masyarakat yang memiliki peran sentral dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan beriman kuat. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka," yang menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Dalam penelitiannya, pendeta itu menemukan bahwa Nabi Muhammad selalu menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga, serta memerintahkan umatnya untuk memperlakukan anggota keluarga dengan adil dan penuh kelembutan. Riwayat sahih mencatat banyak momen di mana Rasul menunjukkan perhatian khusus kepada istri, anak, dan anggota keluarganya yang menjadi contoh bagi umat Islam sepanjang masa. Pendeta India itu juga membahas bagaimana keluarga menjadi tempat pertama bagi pendidikan agama, di mana anak-anak belajar tentang tauhid, akhlak, dan ibadah. Ia menegaskan bahwa pembelajaran ini harus dilakukan secara konsisten dan penuh kesabaran agar tertanam kuat dalam jiwa anak-anak sejak dini. Pendeta itu menyoroti tantangan modern yang mengancam keutuhan keluarga Muslim, seperti gaya hidup materialistis, pengaruh budaya asing, dan lemahnya komunikasi antar anggota keluarga. Ia mengingatkan bahwa umat Islam harus waspada dan kembali menguatkan nilai-nilai keluarga sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis syahih agar generasi mendatang tetap kokoh dalam iman dan moral. Pendeta India itu juga menguraikan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Menurut Islam, ia menegaskan bahwa Islam memberikan hak dan penghormatan tinggi kepada perempuan, sebagaimana terlihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang mengingatkan akan kesetaraan asal-usul manusia. Riwayat syahih juga merekam bahwa Rasulullah memuliakan perempuan dan melarang segala bentuk kekerasan terhadap mereka. Dalam kajiannya, pendeta itu menunjukkan bahwa peran perempuan dalam mendidik anak dan mengelola keluarga sangat vital untuk keberhasilan pembentukan masyarakat yang sehat dan beradab. Ia mengajak umat untuk memberikan perhatian khusus pada pendidikan dan kesejahteraan perempuan dalam bingkai syariah yang benar. Selain itu, pendeta India menyingkap bagaimana Islam mengatur hubungan suami istri dengan prinsip saling menghormati, mencintai, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia mengutip riwayat syahih yang menekankan kewajiban suami untuk berlaku adil dan bijaksana, serta kewajiban istri untuk mendukung dan menjaga kehormatan keluarga. Pendeta itu menegaskan bahwa keluarga yang kokoh dan harmonis merupakan fondasi utama bagi kebangkitan umat Islam secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga sebagai modal dasar menghadapi berbagai tantangan sosial dan spiritual. Dalam bagian terakhir kajiannya kali ini, pendeta India mengingatkan bahwa memperbaiki dan memelihara keluarga sesuai dengan tuntunan Islam adalah tugas bersama yang harus mendapat perhatian serius dari setiap individu dan masyarakat. Dengan demikian, umat Islam dapat melahirkan generasi yang kuat, beriman, dan mampu menjaga kejayaan Islam di masa depan. Pendeta India itu menutup penelitiannya dengan menegaskan bahwa perjalanan memahami hakikat Islam dengan segala keindahan dan kedalaman ajarannya merupakan tugas sepanjang hayat
bagi setiap muslim. Ia menekankan bahwa kunci utama untuk menjaga kemurnian ajaran dan kekuatan umat Islam adalah kembali kepada sumber-sumber primer, yakni Al-Quran dan hadis syahih, serta mengikuti manhaj para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terpercaya. Melalui pengamalan yang benar, umat akan mampu mengatasi segala tantangan zaman dan menggapai kemuliaan dunia serta akhirat. Ia mengingatkan bahwa fakta sejarah yang selama ini tersembunyi dan berbagai rahasia yang telah dibongkar menjadi bukti betapa Islam adalah agama yang kokoh dan penuh rahmat, mengajarkan tauhid yang murni, keadilan sosial, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan universal. Pendeta itu menegaskan bahwa segala distorsi dan fitnah terhadap Islam tidak akan pernah mampu menggoyahkan fondasi yang dibangun atas petunjuk ilahi dan sunnah Rasulullah. Dengan mengajak umat Islam untuk senantiasa memperkuat ukhuwah, memperdalam ilmu, dan memperbaiki akhlak berdasarkan riwayat syahih. Pendeta India itu menegaskan bahwa masa depan umat Islam sangat tergantung pada kesadaran kolektif untuk menjaga warisan agung ini. Ia menyerukan agar umat tidak terpecah oleh perbedaan, tetapi bersatu dalam menjalankan ajaran yang benar demi kejayaan dan kesejahteraan bersama. Akhirnya, pendeta itu mengingatkan bahwa perjalanan menyingkap kebenaran dan rahasia Islam tidak berhenti di sini. Sebaliknya, ini adalah awal dari usaha yang terus-menerus untuk memahami lebih dalam dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dengan penuh kesungguhan. Dengan begitu, umat Islam akan menjadi umat terbaik yang pernah ada di muka bumi, sebagaimana janji Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. Terima kasih telah menyimak narasi dokumenter ini hingga akhir. Semoga setiap fakta dan rahasia yang terungkap dapat memperdalam pemahaman kita tentang Islam yang hakiki, serta memperkuat keimanan dan semangat kebersamaan dalam umat. Mari kita terus belajar, mengamalkan, dan menjaga warisan agung ini demi masa depan yang lebih terang dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.